Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perkenalkan, nama saya Miranti Saputri, NIM 31219153. Baiklah, yang pertama ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mondi, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Adisti Virginia Listiani. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusul dengan peraturan pemerintah yang tentang pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 PP nomor 2 tahun 1948 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama. Baiklah, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Dela Arini, NIM 31219067. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Program keselamatan dan kesehatan kerja ini bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian, baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal, harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan lain dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yaitu 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. 3. Menghemat biaya premi asuransi. 4. Menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya, yaitu tentang penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara, tahun 2008, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja, yang dimana 1. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Yang kedua, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Yang ketiga, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Faktor yang kedua yaitu pengaturan udara, yang dimana 1. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik, atau ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak. Yang kedua, suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Faktor yang ketiga, pengaturan penerangan, yang dimana 1. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. 2. Ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang. Faktor yang keempat yaitu pemakaian peralatan kerja, yang dimana 1. Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. Yang kedua, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Faktor yang kelima adalah kondisi fisik dan mental pegawai, yang dimana 1. Stamina pegawai yang tidak stabil. 2. Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh,
kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja, terutama fasilitas kerja yang membawa risiko bahaya. Terima kasih. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Alda Aprilia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu usaha mencapai keselamatan kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja dan menghindari kecelakaan kerja antara lain analisis bahaya pekerjaan, job hazard analysis. Job hazard analysis adalah suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Dalam melakukan job hazard analysis ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. 1. Melibatkan karyawan. 2. Mengulas sejarah kecelakaan sebelumnya. 3. Melakukan tinjauan ulang persiapan pekerjaan. 4. Membuat daftar, peringat, dan menetapkan prioritas untuk pekerjaan berbahaya. 5. Membuat outline langkah-langkah suatu pekerjaan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Delia. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. B. Risk Management. Risk Management dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan produktivitas dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang C. Safety Engineer. Memberikan pelatihan pemberdayaan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Yang D. Ergonomika. Ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Selain keempat hal di atas, cara lain yang dapat dilakukan adalah yang pertama, job rotation, yang kedua, personal protective equipment, yang ketiga, penggunaan poster atau propaganda, yang keempat, perilaku yang berhati-hati. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Suwani Fitrahmawati akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang masalah kesehatan karyawan. Beberapa kasus yang menjadi masalah kesehatan bagi para karyawan adalah A. Kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Akibat dari beban kerja yang terlalu berat, para karyawan terkadang menggunakan bantuan dari obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. B. Stres. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. C. Burnout. Burnout adalah kondisi terperas habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari pemaparan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya, baik fisik, mental, maupun emosional terhadap keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sangatlah banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata.
masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.